Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan serta adik-adik kami yang bergabung dalam kelas pengantar web programming yang mana hari ini kita sudah masuk ke sesi keempat ya dalam tema kelas SQL. Insya Allah mungkin pekan depan kita akan melanjutkan kembali dengan sesi yang lain. Nah, di sesi terakhir ini, kelas SQL ini, di mana materi nanti akan kembali disampaikan oleh Bapak Narezi terkait dengan pengembangan penggunaan basis data, di mana nanti kita akan belajar mengenai cara untuk melakukan manipulasi data ya. Nanti mungkin ada penambahan, pengubahan, delete dan sebagainya. Baik, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan serta ridhonya kita dapat mengikuti kegiatan kita pelatihan hari ini. Insya Allah selama beberapa jam ke depan. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh peserta yang sudah hadir, yang masih bersemangat ya untuk tetap melanjutkan pelatihan. Kemudian salawat serta salam juga kami sampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semua, mungkin kita flashback kembali ya ke kegiatan pelatihan programming ini untuk SQL, bahwa pada dasarnya kita menggunakan basis data ini. Dia merupakan basis data yang sifatnya adalah structure ya, atau terstruktur kita pada pelatihan kali ini. Nah, kemudian untuk pelatihan yang basis data yang struktur ini, otomatis kita sudah mempertimbangkan sebenarnya kedepannya itu tabel-tabel apa, atribut apa yang akan kita tampilkan di basis data kita nanti. Jadi untuk siapa sebenarnya tampilan atribut ataupun tabel yang akan kita tampilkan. Kalau kita sudah tahu siapa yang akan melihatnya, kemudian kita juga harus memastikan apa yang ingin kita tampilkan di situ, apa yang ingin kita munculkan. Apakah kita ingin memunculkan tampilannya itu dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi tabelnya itu tadi. Nah, kemudian terakhir itu bagaimana cara kita menyampaikannya itu supaya dari basis data yang kita punya tadi itu menjadi mudah untuk dipahami. Jadi karena dia terstruktur, ibaratnya sudah ada keterkaitan antara variabelnya itu sudah ada, berarti kita di awal sudah bisa memastikan apa yang ingin kita tampilkan tadi. Nah, kemudian untuk di pelatihan pengantar web ini kita menggunakan RDMS relational database-nya itu menggunakan MySQL ya. Nah, jadi mungkin sekedar informasi juga ada beberapa ya, contohnya selain MySQL, misalnya ada Postgre, kemudian dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin nanti kalau ketika diterapkan, pada dasarnya semuanya itu menggunakan SQL. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan saja ketika kita menggunakan SQL di RDMS yang lain. Tinggal penyesuaian saja yang mungkin nanti kita bisa lihat di dokumentasi masing-masing dari RDBMS-nya. Nah, seperti yang saya singgung di awal, hari ini kita akan memanipulasi database-nya. Jadi nanti ada penambahan, mungkin delete dan update dan sebagainya. Sebelumnya gimana Bapak Narezi, apakah sudah siap dengan materi yang disampaikan? Insya Allah siap. Iya, jadi kami dari panitia ya mengingatkan kembali, nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mempersiapkan
kebutuhan-kebutuhan ataupun resources-nya yang sudah disiapkan oleh pengajar ya, bisa di-download di Google Classroom apa yang akan disampaikan hari ini. Kemudian silakan di-run kembali itunya SEM-nya supaya nanti bisa mengikuti pelatihannya dengan lancar. Kepada Bapak Nerezi, kami persilakan selama kita punya waktu sekitar 1,5 jam ke depan ya. Nanti kalau masih ada sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan Bapak Nerezi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ridho Akbar yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi SQL kita pada hari ini, yaitu sesi keempat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya puji dan syukur kita ucapkan ya pada Tuhan Allah SWT, yang mana kita diberikan nikmat kesehatan dan bisa hadir pada pertemuan hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati, kita akan di sini di sesi 4, kita memang tidak akan terlalu banyak membahas materi, namun kita lebih banyak berdiskusi. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu semua, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan itu langsung segera didiskusikan saja gitu. Nah, jika ada ketidakpahaman atau bingung gitu, nah itu bisa langsung segera ditanyakan. Karena di sesi 4 ini adalah sesi terakhir kita, dan di sesi 4 ini juga nanti akan ada tugas akhir, yang mana tugas akhirnya sebenarnya nggak berat-berat amat, tapi yaitu cukup untuk mengembangkan website atau yang sudah HTML di kelas sebelumnya, di kelas HTML dan CSS sebelumnya, akan kita kembangkan sehingga bisa dipakai pada kelas PHP nanti. Nah, untuk itu pada kelas hari ini saya akan men-share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, bisa terlihat ya Bapak Ibu semua. Ya, ini materi kita pada hari ini. Masih mengenai pengolahan data SQL ya Bapak Ibu semua. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa di SQL itu bagaimana kita ketika kita menggunakan data-data atau relasi tabel-tabel yang sudah ada di SQL, yaitu melalui relasi primary key, kemudian antara primary key dengan foreign key, kemudian ada juga kita men-sort data dari database tadi kan, kita sort secara ascending, descending, dan banyak lagi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, tapi yang paling penting, bagaimana ketika kita melakukan menambahkan data gitu. Nah, untuk melakukan penambahan data, Bapak Ibu semua bisa melakukan dengan cara insert into gitu. Jadi sebenarnya ini adalah cara sederhana ya. Jadi memang kita cukup memasukkan query insert. Query insert artinya memasukkan ya, insert ya, seperti yang sudah kita sering tahu ya, insert itu untuk memasukkan into ke dalam tabel student. Jadi insert into ini satu paket ya, query-nya satu paket, insert into ke dalam tabel student gitu. Nah, di dalam tabel student sendiri, ya sebelumnya saya sudah share materi ini dan bahan prakteknya di kelas Google Classroom ya Bapak Ibu semua, jadi bisa dicek materinya pada Google Classroom. Nah, untuk di sini kita akan menggunakan tabel student. Nah, tabel student ini contohnya seperti ini, ada ID, ada name, ada course. Jadi dia ada siswa ini, dia ada nama, ada ID-nya, kemudian ada mata pelajarannya ya, course-nya gitu. Nah, contoh di sini kita punya ID 2 dan 3. Kemudian kita pengen menambahkan masih siswa baru gitu. Ada siswa baru yaitu Kate gitu kan. Nah, Kate ini dia course-nya, pelajarannya di Java gitu. Nah, ketika kita memasukkan ini, tinggal kita query-kan insert into di tabelnya, ini tabelnya student, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, ini nama-nama dari ini ya, kolom dari variabelnya gitu. Misalnya di sini ID, name, course. Jadi di sini ID, name, course. Nah, ini harus sesuai urutan. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan tabel ke masukkan data baru gitu, value baru ke dalam tabel Bapak Ibu semua, itu ini sesuai dengan urutan yang sudah ada gitu.
Jadi value-nya misalnya ID-nya 4, kemudian siapa tadi Kate ya, dan mata pelajaran Java. Nah, kita bisa coba. Silakan Bapak Ibu semua buka, bisa dipraktekkan di SQLite online-nya. Kemudian silakan diimport file student-nya. Sini loading. Tunggu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ganti dulu. Tampaknya ada kendala di sinyal. Sebentar. Oke, oke udah stabil. Oke, nah sudah. Kita kembali lagi Bapak Ibu semua. Sekarang kita lakukan import. Kita open file tabel student kita. Student yang pertama ya Bapak Ibu semua. Kemudian seperti biasa kita run. Nah, kita sudah punya tabel student yang mana ada 1, 2, 3 ya. Kemudian kita mencoba menambahkan pada tabel student ini, kita coba menambahkan siswa baru gitu. Nah, untuk cara menambahkannya dalam tabel itu cukup dengan insert into, kemudian kita pilih tabelnya student. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu masukkan tutup kurung sesuai dengan variabel yang ingin ditambahkan, misalnya ID, name, kemudian course. Nah, baru value. Nah, value-nya baru Bapak Ibu sesuaikan, misalnya siswa dengan ID 4, jangan lupa untuk string itu tetap menggunakan kurung awal. Kemudian misalnya saya coba misalnya namanya Budi. Kemudian course-nya misalnya PHP. Oke, nah jangan lupa kurung awalnya. Oke, kalau coba titik koma. Nah, kita coba lihat. Oke, kalau sudah kita run. Nah, untuk melihatnya, kita harus memasukkan lagi query select all. Oke, from student. Oke. Oke, nah. Oh ya, di sini double, karena 2 kali saya merunnya ya, Bapak Ibu semua. Tadi kan saya sudah run yang pertama, kemudian saya run lagi query ini. Jadi hasilnya ada 2 Budi gitu. Nah, untuk melihat query-nya tetap kita jalankan select from student. Nah, tapi dengan catatan query itu dibaca setiap kali terhitung berjalannya suatu query di SQL itu dihentikan dengan titik koma. Jadi seperti ini udah ada titik koma, maka ini dia akan terhitung query-nya berhenti sampai di sini. Kemudian baru membaca query baru. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu melakukan ini, tidak menuliskan titik koma, maka query sintaknya akan error. Karena dia bingung ya, biasanya select ini ada selalu di awal. Jadi jangan lupa titik komanya ketika melakukan insert into. Nah, ini untuk menambahkan value baru ke dalam tabel kita. Oke, Bapak Ibu semua mungkin bisa dimengerti ya. Ini masih mudah, bisa dipahami dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan Bapak Ibu semua. Oh ya, untuk catatan, bagaimana kalau seandainya ID-nya saya tidak menambahkan ID? Misalnya saya cuma ingin menambahkan course. Saya course. Nah, ini harus disesuaikan. Hasilnya seperti ini. Jadi ID-nya
dengan name itu akan bernilai 0. Nah, ini masih oke, it's okay ya, Bapak Ibu semua. Apabila ID sama name di sini kita berikan kondisi itu dibolehkan 0. Tapi ini akan error ketika di mana ID ini dia apa namanya? Kita tidak boleh, kondisinya harus ada isiannya ya, harus ada require-nya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau insert into student ini Bapak Ibu tetap memasukkan semua variabel yang ada, kecuali memang variabel ini belum kita butuhkan. Oke, Bapak Ibu semua, itu untuk menambahkan value ke dalam tabel kita. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang, ID, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai auto increment. Nah, untuk memudahkannya, saya akan, Bapak Ibu semua kemarin sudah menginstal SAM, dan kita akan mencoba membuka MySQL kita ya Bapak Ibu semua ya, PHP MyAdmin kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu auto increment. Jadi auto increment itu, ID ini kan nggak mungkin kita ketik ya, 1, 2, 3, 4, karena dia unik gitu. Karena dia unik, dan dia tidak boleh kosong, dan dia harus selalu bertambah gitu. Bertambah. Karena dia unik gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ID ini ada yang namanya auto increment. Jadi dia otomatis akan bertambah datanya gitu. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, seperti ini. Kalau kolomnya auto increment seperti ini ya, seperti ID yang ini. Nah, coba. Dia tidak perlu lagi kita masukkan di kolom ini, silakan dikosongkan saja gitu. Contohnya seperti ini, kita lihat di buka PHP MyAdmin-nya. Oke, kita buka localhost PHP MyAdmin. Sorry, maaf. Jadi 80. Ya aja. Oke, bentar. Tunggu sebentar. Oke. PHP udah aktif. Nggak connect. Bentar. Saya cek dulu, bentar Bapak Ibu semua. Oke, saya masuk ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu buka PHP MyAdmin-nya. Nah, ini kan merupakan tampilan aplikasi yang membantu kita dalam memanajemen database kita, Bapak Ibu semua. Nah, kemarin kita sudah membuat, kita coba mengimport dulu aplikasi cuci mobil ya, database cuci mobil. Cuci mobil. Oke, cuci mobil. Database cuci mobil. Kita import dulu. Nah, oh ya, oke. Ada error. Tunggu dulu. Edit dulu. Sebentar ya. Nah, database cuci mobil kita, mohon maaf Bapak Ibu, ini database-nya. Oh ya, betul.
Maaf, ini belum buat dulu database-nya. Kemudian kita buat database cuci mobil. Oke. Nah, database mobil kita import. Cepat. Oh iya. Oke. Ini seperti pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi tinggal diimport aja database cuci mobilnya. Oke, kalau sudah, kita lihat hasilnya. Oke, Bapak Ibu semua, ini hasil dari database kita tadi. Nah, mengenai auto increment, contohnya kita contohkan di sini di user. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ID user di sini, kalau secara strukturnya, nah, dia di sini auto increment. Jadi di sini dia otomatis melakukan increment gitu. Jadi ketika kita misalnya saya menambahkan ya di sini saya SQL kita buat contohnya di sini. Ya, kita dalam tabel user ini kita insert untuk tabel user tadi. Ini ya tabel user ini. Agar lebih mudah saya buka split-nya. Ya, tidak membingungkan. Oke, saya split dulu biar lebih mudah. Nah, jadi saya ingin menambahkan user baru ke kelas di sini ya. Kita pengen menambahkan kelas baru misalnya. Into user into user, oke sudah. Into user value, into user yang pengen kita tambahkan ID usernya itu tidak perlu kita tambahkan lagi karena dia sudah auto increment. Jadi di sini username, password, nama, alamat. Oke, value, isi value-nya. Maka isi value-nya adalah, misalnya username yang baru adalah Budi ya, misalnya Budi. Kemudian passwordnya coba. Nah, kemudian nama lengkapnya misalnya Budiman. Kemudian alamatnya misalnya Jakarta. Ini alamatnya di Jakarta. Oke. Nah, di sini untuk ID user itu tidak perlu kita masukkan lagi karena dia sudah otomatis mengincrementkan. Berarti harusnya di sini udah bertambah lagi ID usernya. Kita jalankan. Oke, berhasil. Sekarang kita refresh agar terlihat hasilnya. Nah, di sini ID usernya dia langsung 12. Artinya di sini sebelumnya, di sini sudah pernah dihapus ya. Berarti sudah pernah diincrementkan menambahkan value yang mana value-nya sudah dilakukan penghapusan sebelumnya itu sebanyak 10 kali berarti. Tinggal sisa 2 ID ini. Nah, oke, Bapak Ibu semua seperti itu untuk menambahkan value. Jadi kita bisa juga menambahkan secara manual di sini di menu SQL kalau pada PHP MyAdmin. Kalau pengen menambahkan database kita. Tapi bisa juga kita menambahkan secara langsung seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan langsung. Bisa juga di sini di insert. Nah, jadi dia kalau di PHP MyAdmin kita bisa lewat query atau bisa dia sudah menyediakan menu insert ya. Jadi kalau langsung misalnya saya tambahin misalnya Anjas Mara, password usernya Anjas Mara, passwordnya
tahu, maaf, masih kepencet enter. Anjasmara, passwordnya tahu, kemudian namanya tadi Anjasmara, alamatnya Palembang, kemudian nomor HP-nya, oh di sini tadi ada nomor HP ya, nomor HP nggak saya isi, maaf, tadi lupa. Kemudian levelnya di sini antara 1 atau 2 ya, 1, oke. Nah itu tinggal kita tambahkan. Nah, ini adalah cara kedua untuk menambahkan di PHP-MyAdmin. Jadi di PHP-MyAdmin kita sini sudah dipermudah, yaitu dia sudah menyediakan menu insert untuk menambahkan value. Makanya kemarin saya bilang bahwa sekarang tidak sesulit dulu lagi ketika melakukan perubahan pada database gitu. Kecuali pengolahan database itu tidak bisa seperti ini gitu. Karena itu akan melakukan interaksi dengan PHP. Oleh karena itu, kita tetap harus mengetahui bagaimana cara query-query yang diperlukan untuk manipulasi database. Oke, Bapak Ibu semua. Hasilnya, kita lihat hasilnya. Hasil tabel user kita yang sudah teman. Nah, ini ya. Ini tadi karena saya kepencet 2 kali Anjasmaranya. Ini bisa dilihat. Oke. Jadi sudah ditambahkan user baru bernama Anjasmara dengan passwordnya tahu. Nah, untuk yang di sini kok passwordnya gini? Misalnya ada yang bertanya kan, kok passwordnya gini? Nah, ini dinamakan passwordnya sudah dilakukan enkripsi. Nanti untuk enkripsi itu Bapak Ibu semua bisa lihat untuk belajar lebih lanjut ya, bahwa password itu tidak semudah dulu lagi. Jadi setiap kali disetor ke database itu akan dilakukan enkripsi. Bisa menggunakan MD5. Contohnya seperti ini ada MD5. Nanti otomatis dia akan melakukan enkripsi. Nah, untuk function-function ini lebih lanjut, Bapak Ibu semua bisa pelajari lebih lanjut lagi, yaitu di kelas SQL selanjutnya lagi. Karena ini perlu memakan waktu untuk membahas satu-satu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu untuk menambahkan tabel kita pada kesempatan ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung? Atau saya kecepatan? Atau saya terlalu loncat-loncat? Gimana? Silakan Bapak Ibu semua. Ada kendala? Saya persilakan dulu. Gimana Bapak Ibu semua? Ada masalah? Jadi ada 2 cara ya, maksudnya kalau di PHP-MyAdmin. Jadi silakan menambahkannya lewat SQL ini atau insert. Tapi untuk kita karena kita baru memulai, alangkah lebih baiknya kita biasakan menambahkannya seperti ini. Karena nanti insert into ini nanti akan berguna ketika kita sudah berinteraksi dengan PHP. Karena kita nggak mungkin kan menambahkan nilai dalam tabel kita, itu menambahkannya melalui database terus-menerus gitu, secara manual gitu. Nah, nanti ini akan kita tetap query kan di PHP kita. Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan dulu. Oke, ini latihan yang tadi, sudah kita lanjutkan saja. Ini contohnya. Oke, sekarang update. Nah, untuk update, Bapak Ibu semua bisa melakukan update data. Jadi misalnya, oh saya salah kasih nama. Contohnya seperti di PHP-MyAdmin aja ya. Contohnya seperti tadi. Nah, di sini update itu tinggal query-nya, yaitu update. Ini tabelnya. Jadi contohnya di sini tabelnya student. Kemudian yang ingin kita update itu diketik set. Kemudian namanya, karakter, oke. Name ini adalah variabel yang ingin kita update, kolom yang ingin kita update. Kemudian ini course-nya. Nah, ini course-nya, kolom course yang ingin kita update gitu. Ya, mirip-mirip ya, mirip-mirip sama tadi, cuma dia bedanya kalau yang tadi dia pakai tutup kurung di sini.
baru value-nya. Tapi untuk update, dia langsung set, langsung di sini ya, barengan ya. Jadi barengan nama kolomnya dengan isi kolomnya gitu yang ingin diubah. Nah, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, khusus untuk update, itu diharuskan menggunakan spesifikasi rekornya, seperti ini, where ID. Kalau tidak, apa yang terjadi? Nanti semua course yang HTML atau semua namanya Jordan, itu akan berubah jadi Jordan dengan HTML. Itu kelemahan dari update apabila kita melupakan spesifikasinya. Gitu. Oke, ini contohnya seperti ini. Jadi nanti yang ada semuanya akan berubah jadi Jordan HTML untuk seluruh tabel student name-nya. Kalau tidak ada spesifikasi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu semua. Oke, kita contohin dulu. Misalnya saya akan update. Oke, biar lebih mudah saya buka dua layar ini ya. Jadi yang kiri ini query yang akan saya ketik. Yang kanan ini tabelnya gitu. Jadi Bapak Ibu lebih mudah untuk melihatnya. Nah, di sini tadi kita ada tabel Anjasmara dengan password tahu. Ternyata saya salah, Anjasmara ini alamatnya bukan di Palembang. Jadi saya ingin mengupdate alamatnya. Alamat si Anjasmara. Oke. Berarti kita harus, di sini sudah ada ya sebenarnya query-nya. Update. Nah, update. Di sini dia udah ada. Untuk update itu nanti misalnya ini tabel user, set. Nah, di sini udah ada, tinggal kita isi value-nya aja. Kita isi aja nilainya. Oke. Ini usernya, ini nggak perlu, set ID usernya kita hapus dulu. Oke, kita update. Biar lebih mudah bacanya seperti ini ya. Saya lakuin dulu. Username. Oke. Sekarang username, value-nya. Tadi Anjasmara. Anjasmara. Jangan lupa petiknya. Nah, bagaimana kalau seandainya kata di sini ada pertanyaan juga nih, cara insert yang mengandung karakter petik. Nah, karakter petik contohnya misalnya Anjasma, ada ini ya, dia ada yang pakai petik misalnya namanya sebenarnya Anjasma gitu. Itu nggak masalah, tinggal masukin aja petiknya di sini. Selama dia ada di dalam petik dua ini, di dalam petik ini sama petik ini. Nah, itu tidak masalah ditambahkan karakter simbol seperti petik atau misalnya karena dia string ya, karena dia varchar ya. Jadi misalnya seperti ini gitu, itu nggak masalah. Kita coba ya. Coba dulu. Kemudian password. Nah, ini sebenarnya nanti terkait juga dengan pemilihan Bapak Ibu semua nanti. Karakter yang ada di dalam ini kan terkait dengan pemilihan jenis kolom, jenis variabel yang Bapak Ibu pilih. Gitu. Nah, ini password. Sekarang passwordnya, misalnya passwordnya masih sama, nggak perlu kita rubah. Passwordnya masih sama, terus namanya juga masih sama. Yang pengen kita ubah itu kan nama, misalnya di sini pengen kita ubah username-nya ya. Sorry, maaf. Yang pengen kita ubah tuh namanya, nama sama alamatnya aja. Oke, kita ubah. Asmara, nama. Nah, username nggak perlu kita ubah. Nama terus sama alamat. Alamatnya saya pengen ubah, dia bukan di Palembang. Tapi Anjasmara ini harusnya di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Oke. Nah, yang lain nggak ada berubah. Nah, where. Oke, di Bangka Belitung, where. Jangan lupa kondisi where-nya. Where. Kita udah tahu bahwa ID-nya Anjasmara, ID usernya Anjasmara itu, ID user 14. Nah, where ID itu sama dengan 14. Oke. Sekarang bisa kita jalankan. Kita lihat, go. Sudah benar di ID. Di user. Where ID, oke, kita jalankan.
Semua kolom ID, where, oh ya maaf, di sini ID user ya, dia bukan ID, maaf. Di mana ID usernya, ID underscore ID user, sama dengan 14. Oke. Nah, enaknya di sini juga dia langsung ngasih tahu ya bahwa kesalahan atau dia nggak ada nggak ada kolom ID di penggunaan where clause. Jadi kita bisa tahu. Nah, sekarang, oh iya benar, di sini dia menggunakan ID user. Oke, kita go. Oke, sekarang kita refresh yang ini, tabel kita. Oke. Nah, sekarang namanya sudah berubah jadi Anjas Mara gitu. Terus alamatnya Bangka Belitung. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk update, Bapak Ibu semua jangan melupakan pausa where, karena where ID ini sangat berperan penting menentukan tabel mana, baris mana yang akan kita lakukan perubahan. Makanya kita memerlukan di setiap tabel ya, di setiap tabel wajib kita memberikan primary key. Kenapa? Karena kita lebih mudah mengidentifikasikan baris mana yang akan kita lakukan perubahan. Contoh seperti ini di biaya, di tabel biaya ya, itu pasti ada ID biaya. Gitu. Di tabel transaksi, itu ada juga ID transaksi. Nah, intinya di setiap tabel itu wajib kita berikan ID, primary key, agar kita mudah mengidentifikasikan tabel mana, baris mana yang akan kita lakukan perubahan atau manipulasi. Dan kita juga bisa menghubungkan dengan tabel yang lain gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan mengenai update Bapak Ibu semua? Silakan yang ingin ditanyakan. Masih saya tunggu. Silakan Bapak Ibu semua. Ada Pak yang Edi ingin nanya dong. didiskusi? Ya, gimana Bapak, Pak Ganes? Ini update table itu dia hanya bisa untuk mengupdate satu tabel atau dua tabel. Kemarin kita belajar join ya, join table ya. Oh Terus ya. bisa nggak misalnya kondisinya, misalnya alamat itu berada di tabel yang berbeda gitu dengan nama, tapi dia memiliki ID tersendiri gitu. Nah, bisa nggak mengubah satu ID tapi di dua table gitu maksudnya? Oh, maksudnya langsung dalam satu kali query, Iya, itu satu langsung query, berubah dua tabel dua tabel. dengan ID yang sama. Misalnya ID saya nomor 1 tuh, tapi kondisinya alamat itu berada di tabel yang berbeda gitu. Oh ya, ya, Kondisi ya. seperti itu bisa nggak, atau gimana gitu? Oke, itu aja. Makasih Pak Edi. Oke, terima kasih Pak. Oke, bagus sekali Pak ya pertanyaannya. Ya, seperti yang kemarin, kita bisa melakukan update di lebih dua tabel. Tetap bisa Pak. Tetap bisa kita lakukan update di lebih dua tabel. Nah, tapi dengan catatan ya Pak. Misalnya saya contohin di sini. Tadi misalnya kita ada tabel biaya yang ada isinya ya. Yang ada isinya kalau nggak salah, nah biaya udah ada isinya dengan user. Harus kita lihat user enggak. Ada ID user nggak di biaya? ID biaya, oke. Oke. Nah, cuma ada satu syarat ya Pak. Syaratnya dia harus ada terhubung, harus ada relasi. Contoh di sini ID biaya ini, dia nggak ada relasi dengan user. Jadi saya nggak bisa mengupdate tabel user terhadap biaya itu nggak bisa kita update karena nggak ada relasi kan, nggak ada hubungan nih, nggak ada hubungan itu nggak bisa kita update. Jadi kita mesti ada yang ada relasinya. Contoh di sini misalnya, nah transaksi ada hubungannya ya, ada hubungan kan transaksi kan, kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan dulu. Nah, oke maaf, di sini buat lihat tabelnya aja. Sekarang kita tambahkan dulu tabel transaksinya. Oke, kita structure, kita insert aja langsung. Nah, kita tambahkan dulu ID transaksinya 1, terus nomor notanya 2 misalnya, 1, 2 lah misalnya. Oke.
jenis. Oke, agar lebih mudah kita tambahkan aja langsung di aplikasinya biar nggak salah ininya, nggak salah ketentuan ini ya. Cuci mobil, cuci mobil. Oke. Nah, kita tambahkan di sini aja kelas SQL. Kelas SQL. Sekarang kita buka tadi kita mau menambahkan transaksi. Oke, transaksi. Kita tambahkan data baru Pak ya guys ya. Nah, ini karena di sini udah ada ketentuan kan jenis kendaraannya. Kalau tadi saya jenisnya bisa random saya tambahin gitu. Oke, saya nambahinnya di sini aja biar nggak mengganggu. Karena nomor nota di sini udah ada apa? Udah di generate kan, udah ditetapin dia. Saya jenisnya sepeda motor. Biayanya kan udah jelas kos sepeda motor 10.000, terus dibayar dengan 50.000. Ini dia udah otomatis ngitung kan. Terus nama pelanggannya tadi misalnya saya lah ya, Narezi. Narezi yang nama pelanggannya. Oke. Nah, udah selesai. Nanti di sini kan muncul nih harusnya ID user yang mengentry ini kan kelas SQL kan Bapak ya. Yang mengentry ini transaksi ini. Oke, kita lihat. Nah, muncul kan ID transaksinya di generate-nya nomor 63. Ini auto increment karena ID kan. Terus dikasih di entry oleh ID user bernomor 1. Kalau kita mereferen ke sini, berarti ID user nomor 1 adalah kelas SQL. Nah, ketika kita mengupdate, misalnya saya mau update, Bapak mau update-nya apa? Misalnya di sini, kita mau langsung update kolom, misalnya saya pengen mengupdate namanya bukan Narezi ya, kita ganti namanya Ezi, terus kita pengen user ini, kita update juga, ini usernya namanya bukan kelas SQL, tapi kelas saja misalnya kan, seperti itu ya, kita update seperti itu kan. Nah, kita coba, berarti di SQL kita, di SQL sini, nah, oke. Nah, kita coba, nah, kita coba ya, update. Tadi tabel yang pengen kita pakai apa? Tabel transaksi. Transaksi. Oh ya, biar lebih mudah kita lihat di sini. Tabel transaksi. Transaksi. Nah, sudah tabel transaksi. Kemudian tabel yang satu lagi tabel user. Oke, tabel user. Nah, ini tinggal kita tambahkan update tabel transaksi, kemudian tabel user. Oke. Kemudian kita set. Nah, jangan lupa di sini keduanya, kalau di sini kan transaksi ini nama ya, ini nama. Kalau di user nama juga sama kan? Seperti yang kemarin, Pak. Ketika dia menemukan variabel apa kolom yang nama variabel kolom yang sama, itu jangan lupa berarti transaksi dot. Nah, ini ditambah dot. Artinya dia mengubah kolom nama punyanya tabel transaksi gitu. Itu saya ganti misalnya tadi Narezi ya, saya ganti. Nah, Narezi ini saya pengen ganti jadi Ezi misalnya Ezi. Jangan lupa petiknya, petik Ezi. Oke, sudah. Kemudian koma. Tadi satu lagi namanya. Oh ya, nama user. Tabel user titik nama itu saya set juga. Ganti namanya yang sebelumnya kelas SQL saya ganti jadi pemilik toko misalnya. Misalnya pemilik tokonya Rudy lah misalnya. Oke. Kelas SQL saya ganti jadi Rudy. Oke, kalau sudah, jangan lupa kondisi where. Kondisi where-nya. Dia kan belum tahu nih ID mana yang mau diubah kan. Baris mana ini yang mau kita ubah gitu kan. Nanti dia bisa berubah semuanya. Nanti semua nama transaksi ini nanti berubah jadi Ezi semua kalau nggak kita kasih ID gitu.
Jadi makanya kita harus kasih tahu where di sini ID transaksi ya. Where transaksi ya. Dot ID underscore transaksi itu sama dengan 63 ya berarti ya. 63. Nah, untuk usernya juga kita harus ubah. N, kondisi N berarti. N. Oke. Where transaksi ID user sama dengan 3. When, oke. Nah, terakhir when ID user ya, user titik. Kalau di sini tadi namanya kalau nggak salah ID user ya. Nah, where ID usernya 1. Oke. Where ID user user.id user sama dengan 1. Oke, nah. Jadi coba kita run ya. Oke, nah kita lihat hasilnya. Nah, di sini udah berubah, Pak. Jadi Rudy tadi jadi Rudy. Terus transaksinya, nah ini jadi Ezi. Nah, itu bisa. Jadi bisa, jadi penggunaannya sama kayak kita select ya, sama seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita bisa menggunakan update ini di dua tabel atau lebih gitu, bisa. Yang penting tadi, makanya kalau di SQL, titik ini artinya dia mengindikasikan ini pemilik dari tabel yang mana gitu, kolom dari tabel yang mana gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia udah jelas, oh oke. Dan ini kan pakai dan kan, berarti dia udah spesifik kondisinya yaitu ketika transaksinya nomor 63 dan ID usernya nomor 1 gitu. Saya pakai N ya, bukan pakai OR. Jadi ada kemungkinan aja kan, bisa aja. Misalnya transaksinya nomor 63 tapi ID usernya bukan nomor 1 misalnya. Tapi nggak ada kemungkinan sih, soalnya ID usernya unik kan. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Ganes? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Pak Ganes. Jadi tetap bisa. Nah, inilah salah satu manipulasi di database. Jadi memang banyak hal yang bisa dikembangkan ya. Jadi cara kita memanipulasi tabel-tabel tadi, pengen merubah lebih dari tabel itu banyak cara. Nah, tinggal itu Bapak Ibu semua untuk mempelajari lebih lanjut karena di sini saya hanya memberikan pengantar gitu. Nah, silakan untuk bertanya apabila masih ada yang bingung gitu. Oke, silakan Bapak Ibu semua. Ini untuk update ya, untuk update. Kalau tidak kita akan lanjutkan untuk update tadi. Nah, untuk update yang penting kita harus memastikan ini spesifikasi di mana apa yang baris mana yang akan kita ubah. Berbeda dengan insert, karena insert dia menambahkan baris baru. Jadi dia nggak perlu menambah klausa where kan. Dia bebas, dia pasti menambahkan ID yang baru gitu. Nah, itu perbedaannya. Oke. Sekarang update sudah, kita lanjutkan. Oke, ini contohnya, contoh hasil update-nya. Nah, pastikan juga ketika sudah terjadi update, datanya sudah mengalami perbedaan kan, perbedaan. Jadi data yang sebelumnya bernama Jaden itu nggak bakal muncul lagi karena udah diganti sama Jordan di sini misalnya. Seperti itu. Oke, ini contoh exercise-nya. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana ketika saya punya data kan gitu kan. Ternyata misalnya contohnya si usernya ini udah atau enggak si user ini nggak pernah pakai lagi kan, dia udah resign dari cuci mobil saya gitu kan. Nah, jadi si kasir saya ini nggak perlu saya kasih ID lagi gitu. Otomatis si Anjas, contohnya si Anjas Mara tadi udah nggak bekerja di saya lagi gitu. Nah, itu bisa kita lakukan delete gitu. Nah, ini langsung spesifik aja delete where ID-nya sama dengan 7. Oke, kita coba. Kita coba kasus ya langsung. Sekarang saya punya ID user ini. Nah, sini juga punya ID user. Oke, kita udah kelihatan di sini.
Saya punya Budi sama Anjasmara. Sekarang saya anggap Anjasmara ini udah pensiun. Udah udah nggak bekerja di saya lagi. Berarti, oh ya, untuk tadi Pak Ganes, untuk di PHP MyAdmin, jangan lupa kalau ingin menjalankan lebih dari 2 tabel, itu SQL-nya klik dulu di cuci mobil ya. Di umumnya, di database yang ini. Artinya, baru SQL-nya di sini. Nah, artinya dia run query untuk seluruh tabel yang ada di dalam tabel database. Tapi kalau Pak Ganes run query-nya di sini, nah, dia cuma untuk tabel cuci mobil yang transaksi aja. Nah, itu nggak bakal kebaca, tabel yang lainnya nggak bakal kebaca di sini. Gitu. Oke, kita lanjutkan tadi. Untuk menghapus tabel yang Anjasmara, saya delete. Ini ada delete ya. Ini udah ada sih sebenarnya. Delete from tabel user ya. User di mana ID usernya itu sama dengan 14. Nah, oke, titik petik. Oke, udah. Ini simple ya. Jadi tinggal, nah di sini dia mastiin dulu. Oke, oh ya. Oke, kita lihat dulu. Harusnya udah kehapus. Nah, udah kehapus ya. Oke, dia tadi memastikan aja. Nah, jadi Anjasmara itu sudah kehapus. Tapi kenapa nggak where-nya, kenapa mesti pakai ID user? Kenapa nggak where-nya langsung? Misalnya where-nya nama Anjasmara misalnya. Langsung misalnya nama Budi Budiman gitu. Nah, ini beresiko. Kenapa beresiko? Karena bisa aja ada nama yang sama gitu. Makanya kita tetap menggunakan klausa where itu untuk yang sesuatu yang unik atau yang spesifik yang cuma dimiliki baris itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu lebih baik menggunakan ID user. ID user. Nah, kita hapus misalnya di sini Budi Budiman. Kita ID usernya ini tetap bisa ya. Misalnya tadi where nama Budi Budiman. Karena kebetulan di sini Budi Budimannya cuma 1. Jadi kalau kita delete Budi Budimannya tetap bisa. Tetap bisa baris Budi Budiman tetap. Nah, dia sorry ini select ya, bukan ini ya. Maaf, bukan delete. Where saya tadi nama Budi Budiman. Nah, ini tetap bisa, tapi kebetulan aja di sini Budi Budimannya itu cuma 1. Jadi otomatis Budi Budimannya tadi tetap terhapus. Nah, tetap terhapus bisa, tapi disarankan tetap menggunakan sesuatu yang unik, yaitu seperti ID user gitu, untuk melakukan penghapusan. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini untuk delete. Jadi untuk klausa delete dengan update itu tetap diwajibkan ya, diwajibkan menggunakan where. Jadi kita bisa menspesifik baris mana yang ingin kita hapus. Kalau tidak, nanti beresiko semua kolom tabel kita itu akan terhapus. Delete from student, berarti semua tabel student ini isi value-nya itu dihapus gitu. Nah, ini exercise-nya bisa Bapak Ibu coba. Tadi ya, seperti tadi dengan tabel student. Nah, sekarang kita meninjau 4 klausa ini. Jadi, kita sudah mengenal di awal pertemuan, kita sudah mengenal klausa select. Nah, ini bisa mengambil kita pengen mengambil select dari tabel mana, dari kolom mana, terus dari tabel mana, terus bisa juga mengambil dari hasil penggabungan 2 tabel ya, seperti join gitu, left join gitu. Nah, itu klausa select. Jadi klausa select itu dia tidak harus membutuhkan kondisi where gitu. Nah, tidak harus membutuhkan kondisi klausa where. Sama dengan memasukkan data, itu nggak perlu kondisi where. Tapi untuk memperbarui data dan menghapus data itu harus menggunakan kondisi where. Nah, ini yang perlu diingat. Karena kedua hal ini kalau sampai kita lupa atau kita tidak melakukan ini, maka seluruh data yang ada di tabel kita akan ikut terhapus. Oke. Nah, ini contohnya lagi, student
Oke, ini contoh, silakan Bapak Ibu dicoba. Nah, ini contoh menambahkan data. Oke. Nah, sebelum mau segi tugas akhir, silakan Bapak Ibu tanyakan dulu. Nanti saya akan memberikan materi mengenai cara membuat tabel melalui PHP MyAdmin. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, Bapak, Ibu, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ada yang sudah membuat database-nya berdasarkan project sebelumnya, project di kelas SQL dengan PHP. Gimana? Ya, silakan yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kemarin kita sudah sempat berinteraksi bersama PHP MyAdmin, yaitu melalui aplikasi cuci mobil kita ya, Bapak Ibu semua. Project cuci mobil. Nah, sekarang bagaimana ketika saya ingin membuat database yang baru? Nah, itu bisa new. Nah, di sini sebenarnya kita bisa create SQL ya, dari pakai SQL. Saya pengen create, misalnya create. Nah, create. Nah, di sini kita buka W3 School aja, lebih mudah. Oke, di sini udah ada. Nah, untuk create DB itu tinggal create, sintaknya seperti ini, create database. Oke, database name. Nah, kita contohin. Nah, tadi. Nah, ini dia. Create. Ini kita pisah dulu. Oke. Bisa, oke. Create. Kemudian, mana tadi? Nah, create. Database. Kemudian misalnya database-nya kita kasih nama sesuai project Bapak Ibu semua. Misalnya saya ingin membuat portal ya, database portal web gitu misalnya, portal web. Nah, portal underscore web. Nah, oke. Kita go. Oke, jadi ini database kita. Database portal web. Jadi kita sudah membuat sebuah database, tapi di dalam database ini masih kosong. Bagaimana kita membuat lagi tabelnya? Bisa secara aplikasi, yaitu langsung dari sini ya, langsung create table. Tapi bisa juga kita melewati SQL. Nah, kalau melewati SQL seperti mana? Ya, kita tinggal menambahkan SQL, create table, yaitu dengan cara sintak create table. Nah, kemudian nama tabelnya. Misalnya, portal web saya ini terdiri atas tabel user. Itu pasti ya, ada tabel user. Nah, di dalam tabel user, kita bisa memberikan misalnya ada apa aja variabel kolom yang ada di tabel user. Berarti ada ID ya, ID. Setelah ada ID, kita kasih tipe datanya. Nah, contohnya seperti ini nih, biar lebih cepat. Nah, ini dia. Oke, kita copy aja di sini. Biar cepat ya, Bapak Ibu semua. Oke. Oke, sampai sini. Copy. Nah, kita copy aja. Nah, create tabel user. ID, oke, sudah. Nah, kalau sudah, titik koma, tutup kurung. Nah, di sini not null-nya ini, maksud dia harus diisi ya sebenarnya. Tapi kita kosongin dulu, boleh null. Hapus dulu. Oke, hapus. Oke. Ya. Nah, ini baru kita kasih ketik. Tabel. Ini, oh, maaf, ada salah dikit. Create table user. Oke. Dengan near. Oh iya. Kita mainin. Oke, udah. Nah, kita tambah petik. Maksudnya di sini kita membuat
menspesifikasi bahwa karena ini string ya, jadi tabel user. Oke, sudah. Nah, kemudian levelnya iniin password. Oke, udah. Oke. Nah, tinggal kita go. Ada error. Oke. ID user. Kemudian line. Oke, kita cek dulu create table user. Kita coba lagi ya Bapak semua. Table user, ini harusnya nggak masalah. Ini petik. Oh ya, ini karena jenis petiknya aja ya Bapak Ibu semua. Kita buat coba. Belum. Kita hapus saja, nggak perlu sebenarnya. Kita hapus saja, ini nggak perlu. Oke. Oke, ini error. Oke, table user. Oke, users. Oke, nah berhasil ya. Jadi udah berhasil tabel user kita. Ini nggak perlu, langsung aja. Nah, setelah jadi tabel user kita, bagaimana kita membuat seharusnya di sini misalnya ID user tadi auto increment. Nah, sebenarnya kita bisa membuat tanpa melakukan coding ya. Misalnya kita buat new tabel baru lagi, misalnya. Nah, kalau kita buat di sini, kita buka portal web, itu sebenarnya kita bisa langsung mengklik create table ya. Create table, misalnya nama tabelnya, karena dia portal web, berarti data monitoring misalnya. Data monitoring. Nah, kolomnya ada 4. Nah, itu tinggal kita go. Nah, ini sebenarnya kita bisa memilih misalnya ID monitoring. ID monitoring. Kemudian di sini kita monitoring misalnya pegawai misalnya. Kemudian jumlah pegawai misalnya. Kemudian ada kita monitoring misalnya selain jumlah pegawai kita bisa monitoring apa lagi? Oke, misalnya jadwal pegawai, jumlah pegawai. Oke, pegawai misalnya kita bisa monitoring apa lagi? Jumlah jadwal ya, misalnya jadwal pegawainya. Ini nama pegawai, misalnya ID monitoring, misalnya kita bisa monitoring nama pegawainya, nama pegawai, terus jadwalnya, kemudian jadwal ini masuk atau tidaknya ya jadwal, kemudian ini masuk kehadiran. Kita bisa membuat tabel seperti ini, misalnya tabel ID monitoring. Nah, kemudian kita bisa memilih karena dia ID, berarti dia in ya. Nah, length value ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya ID yang akan Bapak Ibu buat, itu kemungkinannya misalnya sampai 50 kah, itu tergantung Bapak Ibu. Nah, untuk length value ini, itu dihitung berdasarkan seperti ini ya Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kalau length, misalnya saya menuliskan angka 145, maka length-nya ini adalah 3. 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya length-nya 145, 145.000, ya, seperti ini. Nah, maka length integernya itu ada 4 ditambah 3, 7. Berarti ada 7. Nah, ini length-nya ada 7. Nah, apakah mungkin ID Bapak Ibu itu sampai length-nya sampai 7? Nah, itu kayaknya 10 aja udah cukup. 10, terus nama pegawainya, karena dia nama, ini varchar. Jadi misalnya varchar ini Bapak Ibu semua, kalau untuk varchar itu bisa mengisi maksimal sampai dengan ini ya, di sini ada 5 sampai dengan 535.
Jadi umumnya sih 255 udah cukup. Jarang ada nama karakter orang lebih dari 255. Kemudian jadwal, ini bisa date-nya. Date. Nah, date di sini sebenarnya bisa dipilih lagi. Nanti mau date time atau time aja atau date aja. Nah, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian kehadiran. Kehadiran di sini kita bisa artinya 1 hadir, 2 tidak hadir. Berarti length value-nya cukup 1. Karena dia cuma kodenya kehadiran kan, 1 hadir atau 2 hadir. Nah, untuk ID monitoring, karena dia unik, nah Bapak Ibu semua bisa membuat dengan cara nul, dia tidak boleh nul. Kalau nul ini dia artinya boleh nul. Nah, ini adalah primary key-nya. Nah, kita go. Kemudian auto AI ini adalah auto increment. Nah, inilah yang auto increment tadi. Ketika Bapak Ibu klik ini, berarti dia otomatis auto increment ID-nya. Nah, kalau sudah auto increment, sudah. Yang lain ini nggak perlu auto increment ya, karena bisa ya acak dia. Nggak perlu auto increment. Nah, kalau ini nul, apakah dia boleh nul? Nah, kalau ini boleh nul tidak? Kalau tidak boleh nul, berarti ini nggak boleh dicentang. Harus terisi semua berarti. Oke, nah itu tinggal kesesuaian Bapak Ibu. Oke, tinggal kita, oh ya, date-nya ini belum ditambahin. Date tadi bisa. Date, oke. Nah, date nggak perlu diisi ya. Date nilainya kosong aja ya. Oke, kita accept. Nah, udah. Jadi, udah ada ya. Ini tipe datanya date, dengan ini 255, terus ini auto increment. Nah, yang user tadi, itu bisa kita edit juga, biar jadi auto increment. Contohnya tadi kan strukturnya seperti ini. Nah, ini masih default-nya 0000 ya. Jadi ini ID user bisa kita cek juga agar dia auto increment. Nah, seperti ini. Terus dia nggak boleh nul karena dia unik. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk membuat tabel. Jadi Bapak Ibu semua seharusnya sudah bisa membuat tabel. Create tabel ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat create tabel seperti ini. Gitu. Oke, ini udah 2 tabel kita buat. Tinggal kita isi tabelnya. Nanti isi tabelnya bisa menggunakan tadi query insert tadi ya, insert into gitu. Nah, nanti bisa di query insert into ini. Nah, tinggal Bapak Ibu isi tabelnya gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai kita membuat 2 tabel ini. Ini baru 2 tabel yang sudah kita buat. Dan jangan lupa di data monitoring ini kita tambahin relasi ya. Jadi ada relasinya. Nah, bagaimana kalau saya baru mau menambahkan kolom baru? Nah, ini bisa kalau di sini tanpa perlu lihat SQL ya, kita bisa menambahkan kolom baru, kolom ya. Kalau misalnya kolom baru itu cukup kita ketikkan alter tabel. Contohnya seperti ini. Di sini ID monitoring, nama pegawai, jadwal kehadiran sama kehadiran, tapi belum ada ID user. Jadi kita belum tahu pegawai ini user yang mana gitu. Oke, jadi kita pengen tahu ID usernya. Nah, kita tambahin. Sekarang kita tambahin ada SQL ya. Nah, kita tambahin itu pakai query alter. Nah, jadi alter tabel data monitoring. Nah, kemudian selesai. Kemudian add. Nah, ini kolom name-nya tadi. Jadi misalnya kita pengen menambahkan tabel ID user ya. Karena kita mengambil dari ID user. Oke. Nah, kita pengen mengambil data dari ID user. Jadi kita add ID user dengan tadi ID user tadi kalau nggak salah di sini integer ya. Integer in kemudian dengan 10 ya. 10. Oke. Nah, kita bisa add. Oke, kita go. Oke, udah ditambahkan. Nah, di tabel kita udah ada ID user ya. Nah, udah ada ID user. Nah, seperti pada transaksi. Nah, di transaksi juga kan yang tadi
itu udah ada ID user. Ya, ada ID user. Cuma di sini ID usernya harus kita buat, ini foreign key-nya, jadi terhubung sama ID yang ini. Nah, oke. Jadi ID user yang di sini, kita harus buat not null dulu. Ini kan masih null. Kalau null berarti masa ada ID user yang kosong? Harusnya nggak ada ya. Harusnya sesuai dengan usernya. Jadi harusnya ada semua siapa yang entry-nya gitu kan. Oke, berarti kita ubah dulu. Kita ubah dulu ID user ini di browse-nya. Sorry, maaf. Ini kita change. Nah, tapi ID user di sini karena dia foreign key itu nggak perlu kita auto increment karena ini didapatkan ID user ini harusnya secara otomatis didapatkan dari user gitu. Nah, jadi kita nggak perlu buat ID user ini auto increment. Nah, untuk bagaimana cara kita mengisi ID usernya agar didapatkan dari user, nah nanti itu akan di PHP ya lebih lanjutnya agar terhubung dengan ID user di sini. Oh, ini ID user ya. Kita ubah dulu. Destruktur. Ini ada kesalahan dikit. Kita ubah dulu namanya tadi ID user harusnya. Oke. Siap. Oke, nah sekarang tabel data monitoring sama user kita ini, nah ini akan kita hubungkan. Nah, cara menghubungkannya tadi seperti ini. Di sini kan ada nih primary key-nya ID monitoring. Nah, di sini juga ada primary key-nya itu ID user. Dia udah ngasih tahu kalau di PHP sama admin-nya. Jadi lebih mudah. Nah, gimana cara kita munculkan agar dia terhubung secara ini ya PHP MyAdmin-nya? Itu tinggal kita, nah ini kita tambah, kita relational view dulu. Nah ini kita tambahin aja, misalnya entry user ID foreign key. Nah itu bisa seperti ini. Misalnya kolom ID user. Nah database-nya dari database yang kita buat sekarang portal web ya. Nah ini tabelnya, tabel user, kolom ID user. Jadi kita menghubungkan ID user ini dengan tabel dari ID user. Nah, oke, jadi ini kita namakan, misalnya kita namakan ID user foreign key ya, foreign key misalnya, key, nah, misalnya. Nah nanti untuk penjelasan mengenai apa sih ada on delete, cascade, set null, no assign, restrike. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa pelajari lebih detail ya karena waktu kita terbatas. Dan saya tidak perlu menjelaskan. Berarti maksudnya di sini nanti dia ada kalau misalnya restrike ini dia ketika ini di sini terhapus, apakah yang di sini ikut terhapus gitu. Nah itu nanti dia ada pengaruhnya di sini. Ketika ini misalnya kalau kayak set null, jadi ketika di sini null, ya di sini harus apa? Di sini bisa aja tetap terisi gitu, nggak masalah. Gitu. Tapi ketika di sini restart, berarti keduanya ini harus sama. Gitu. ID-nya harus tetap terisi kiri kanan. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di penggunaan apa bedanya cascade, set null, sama no action, sama restrike. Saya tidak akan jelaskan di sini karena akan terlalu panjang waktu ya. Oke. Oke, ini ada error. Cek data tipe. Oke, coba kita lihat. Data tipe. Oke, ID data tipenya. Cek dulu. Oh ya di sini, data tipenya tiny into ya. Jadi harus disamakan juga data tipenya. Kita samakan dulu. Kita ubah dulu. Data tipenya juga harus disamakan karena di user tadi menggunakan tiny-in, maka di sini kita pakai tiny-in dengan length yang sama 2. Karena dia kan sama kan? Dia harus sama. Oke, kalau sudah baru kita tambahkan lagi tadi entry ID user foreign key. Kemudian tadi yang kolom ID user, kemudian database-nya dari cuci mobil.
kemudian dari portal web ya Bapak Ibu semua. Kemudian kita ambil dari tabel user. Nah, kita cocokkan dengan ID usernya. Oke, kita gabungkan. Oke, berhasil kata dia. Maka di sini tabel kita sudah terkonek. Kita mempunyai primary key-nya adalah ID monitoring dan ID user foreign key. Ini sudah terkonek dengan ID user yang di sini. Nah, di database-nya berarti dia sudah secara restrike ya tadi restrike. Jadi di sini ada penjelasannya. Restrike cascaded cascaded nah cascaded SQL. Nah, nih. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Oh, ini udah kita lihat website lain. Perbedaan restrike sama cascaded lebih detailnya di sini ada. Oke. Oke, ini bahasa Inggris ya. Kita cari yang bahasa Indonesia. Perbedaan. Oke, nah ini ya. Jadi kalau restrike, jadi jika kita menghabis atau merubah data dari tabel yang tadi, tabel kita kan sudah mengkonekkan dengan tabel user gitu kan. Nah, ketika kita merestrike dengan tabel data monitoring, berarti ketika kita menghapus dari tabel data monitoring, itu tidak akan diperbolehkan jika pada tabel B masih ada relasinya gitu. Jadi kita nggak bisa menghapus jika misalnya saya menghapus tabel user nih. Misalnya usernya di sini tadi, misalnya di sinilah. Usernya kelas SQL ini, Rudy kan. Rudy ini saya hapus. Tapi dia masih ada hubungan dengan di sini, dengan EZ ini, dan dengan ID transaksi ini, masih ada hubungan di sini. Nah, itu nggak bisa terjadi penghapusan. Nah, itu gunanya restrike gitu. Nanti untuk cascaded, Bapak Ibu semua bisa baca di sini ya. Ya, set null seperti ini, no action seperti ini. Kalau no action dia tidak merubah apapun pada tabel anak. Jadi dia masing-masing. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Kita sudah mempelajari membuat database. Berhubung waktu kita sudah akan habis, silakan yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semua. Ya, selamat siang Pak Nerezi. Pak mau Ya, siang tanya Pak Pak. Sadan. Ya. Misalnya Gimana, kita kan bikin ID nih, ada spesifik tertentu nih ID-nya. Misalnya panjangnya 10. Ternyata ya. selama transaksi ternyata kekurangan nih, ternyata harus 12 panjangnya. Nah, pertama Ya. apakah bisa kita robah menjadi 12? Kedua, apakah kalau kita merubah ke 12 data yang lamanya akan hilang? Nah, bagus ya Pak pertanyaannya. Nah, inilah yang sering jadi permasalahan di database Pak Sadan. Jadi, ketika kita membuat database, kita harus long term, artinya jangka panjang gitu. Yeah. Minimal kita itu mencapai website yang database yang kita buat itu bisa digunakan dalam jangka waktu berapa tahun gitu kan. Contohnya seperti ini, kan ada nomor nota ini kan. Yeah. Nah, ini nomor nota. Nomor nota ini kalau kita cuma buat C, ini kan kelihatan nih, berarti dia dimulai dengan huruf, kemudian dilakukan dengan angka ya, tiga kombinasi angka di belakangnya. Berarti dia cuma sampai limitnya 999 transaksi dengan Z huruf kan huruf terakhir Z ya. Z dengan 999 transaksi kan, berarti kan kombinasinya. Nah, makanya Pak Sadan, jadi ketika membuat database, ketika Pak Azhar baru merubah lagi ininya ya, merubah lagi jenis variabelnya tadi, merubah lagi ininya, kita buka ininya. Nah, merubah lagi tipenya gitu kan. Yeah. Nah, itu sangat beresiko. Jadi nggak saya sarankan. Lebih baik Pak Sadan buat database baru gitu. Jadi jangan diubah di situ, tapi membuat langsung dipindahkan ke database baru gitu. Yang untuk yang lama itu dikasih ID baru lagi gitu berarti. Kayak gitu. Karena itu nanti banyak errornya merebet kemana-mana gitu.
Karena dia kan berubah drastis kan dari yang awalnya 10 nambah jadi 12 gitu. Nah itu kurang 12 ya. nggak bisa kurangnya nggak bagus lah untuk database kita gitu. Gitu. Tapi Nah, saran kalau dirubah hilang nggak datanya? kalau datanya dirubah, Misalnya misalnya tipenya jadi 12 nih. saya seperti ini Nah, ya, waktu Pak. datanya yang masih 10 itu hilang nggak? Dia nggak hilang, cuma dia jadi error sih, Pak. Misalnya contohnya Oh. seperti ini ya. Misalnya eh, nomor nota ini kan ada nggak ya di sini? Kita coba lihat dulu, Pak ya. Saya contohin aja. Misalnya ID transaksi ini kan 6 ya, 63 ini kan. 63 berarti kan 2 digit ya. Ya. 2 digit ya. Nah, di sini kan bisa sampai 10 kan. Kita ubah misalnya kan. Kita ubah. Saya pengen ID-nya itu cuma lengthnya cuma sampai 1 digit misalnya kan. Oke, 1 digit. Nah, dia bisa muncul. Nah, nanti ID-nya tetap di sini, tapi ini akan mengacaukan yang ininya, Pak. Dia tetap nggak hilang. Cuma nanti data yang sudah ada, dia kan ini udah jadi 1 kan, 1 digit Ya. kan. Nanti data-data yang selanjutnya itu cuma jadi 1 digit. Nah, yang ini nanti akan menimbulkan ya permasalahan lah. Ibaratnya ini beda sendiri, data sebelumnya kan 2 digit kan. Sementara ketika kita mau buat website, biasanya kita mau buat auto generate ID gitu kan, atau generate, contohnya seperti nomor pegawai gitu kan, atau nomor mahasiswa, itu kan udah kita standarisasi kan, seperti nomor nota ini. Nah itu lebih baik ya Pak. Jadi nggak ada mengalami perubahan lagi pada struktur tipe datanya ini. Karena nanti ketika kita mengcoding ulang ya, mengcoding di PHP-nya, kita bingung. Oh iya ya, ada ID yang nggak sesuai dengan tipe yang sudah kita tentukan. Karena di PHP nanti kita bermain tipe juga, Pak. Jadi kita batasi, misalnya tipenya udah sesuai belum dengan tipe yang ada di database gitu. Kayak gitu. Jadi kalau bisa Bapak buat database-nya, oh terjadi perubahan ya udah buat tabel baru aja gitu. Jangan pakai tabel yang itu gitu. Jangan diubah di ininya. Buat tabel baru aja. Kayak gitu sih, Pak. Oke, ya, makasih Pak Narji. Ya, sama-sama, Pak. Tetap bisa ya, Pak. Jadi kalau ngerubah tetap bisa. Cuma kalau yang sensitif seperti ID ini lebih baik tadi. Jadi misalnya contohnya misalnya ini, oh ternyata namanya itu ada yang namanya di luar dugaan kita ya, di luar 50 ini kan, lebih dari 50 misalnya dia terdiri dari 100 karakter namanya kan. Misalnya terjadi kasus seperti itu. Ya udah, nggak masalah kita rubah karena di sini bukan primary key-nya tadi, Pak. Bukan primary key-nya. Jadi nggak masalah kita ubah. Tapi kalau yang primary key, saran saya itu lebih baik jangan dirubah-rubah. Nanti ngaruh pas kita nyoba di PHP-nya sih ada nanti. Gitu sih. Itu Pak Sadan. Jadi kalau untuk selain primary key sama foreign key nggak masalah. Mau kita ubah lagi kan ya. Karena kita kan nggak tahu kan nanti kebutuhannya. Contohnya misalnya saya tambahin tabel baru misalnya. Saya tambahin tabel nih, contohnya di sini saya setelah tabel tanggal, saya tambahin tabel keterangan. Nah, kadang kalau keterangan ini karena dia string kan, kita nggak bisa prediksi maksimal kayak di Twitter aja. Di Twitter itu kan dibatasi dia sampai 144 karakter Pak ya, kalau di Twitter. Nah, ternyata kadang orang ngasih keterangan, oh di aplikasi kita ini ternyata bisa lebih dari 144 karakter gitu. Jadi nggak masalah nanti ketika udah telanjur kita buat sini ini in ya. In harusnya varchar ya. Anggap aja varchar tadi. Nah, harusnya varchar tadi. Nah, kita ubah. Nah, ini harusnya varchar. Nah, nggak masalah kalau bukan primary key. Oh, ternyata yang ngasih keterangan itu lebih dari 144 karakter. Oh ya udah, sebagai programmernya ya udah saya ubah deh, jadi saya bolehin deh user untuk masukin karakter bisa lebih dari 144, saya kasih 256 gitu. Nah itu nggak masalah karena dia nggak ada hubungan sama primary key gitu. Nggak masalah. Tapi kalau yang ada hubungan sama primary key lebih baik jangan Pak. Nanti ketika kita akses setiap halaman web di PHP kadang kita membutuhkan yang namanya ID user gitu, itu udah unik nomornya biasanya. Kayak gitu sih Pak. Oke, itu aja sih Pak. Oke, ya, makasih Pak Narji. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan?
untuk membuat database, Bapak Ibu semua? Silakan. Pak Izzy nanya lagi. Ya, gimana Pak Ganes? Ya, saya nanya yang MySQL secara keseluruhan sih, intinya lebih menyambung pertanyaan saya yang lalu. Kalau kemarin kan saya nanya, kalau apabila Excel itu harus di-convert ya. Kalau misalnya dia SQL, tapi ternyata pembuatan yang lain itu dari aplikasi lain, kayak misalnya PostgreSQL atau MariaDB atau Oh ya, misalnya Access gitu. Nah itu apakah tetap kita melakukan convert juga atau bisa digabungkan gitu Pak? kalau ekstensinya SQL ya, sebenarnya bisa langsung diimport karena makanya tergantung, sebenarnya nggak masalah sih, biasanya bahasa SQL itu udah standar untuk bahasa yang tabel ya, karena kita kan cuma ekspor tabel kan, jadi dia kadang bahasa baku, makanya di awal kan sudah kita bahas Pak yang ini. Nah, tadi saya buka dulu kelas SQL. Nah, di sesi 1, bentar, ini belum ada presensi ya, saya berikan dulu presensinya ada di chat nanti. Bentar, saya link presensi. Bentar. Oke, Bapak Ibu semua, silakan untuk link presensi. Nah, link presensi SQL sesi 4. Oke. Nah, itu sudah ada di chat ya Bapak Ibu semua. Nah, di sesi 1 ini sebenarnya udah kita kasih kisi-kisi ya Pak Ganes ya. Maksudnya bahwa mana tadi? Bukanya di mana? Bentar, masih loading. Tunggu ya Pak Ganes ya, masih loading. Nah, intinya database itu dia sudah ada disepakati ya, ibaratnya standarisasinya karena dia terstruktur ya. Jadi udah ada query-query yang itu bakal sama ketika kita ekspor ke dari mana aja, itu nggak masalah Pak Ganes. Nah, cuma yang beda itu pas sudah diimport ke file ke situnya gitu. Yang ininya. Tunggu. Nah, ini. Jadi tadi yang kita belajar yang ini yang di akhir ini yaitu data definition language. Nah, definition ini dia mendefinisikan cara membuat database, mengupdate, terus menghapus. Nah, itu udah standar ya. Itu udah sama lah di setiap yang populer gitu kan, seperti Microsoft Access atau apa gitu. Itu udah standar. Cuma kadang ada yang berbeda, misalnya di apa selain manipulation juga sebenarnya udah standar juga. Cuma kadang ada berbeda sedikit-sedikit gitu. Nah, ini udah ditetapkan standarnya oleh ANSI. Namun yang berbeda yaitu ketika kita menggunakannya di sini. Saya kalau di sini kan dia kayak gini kan bentuknya kan. Nah, ketika dia sudah diekspor, nah nanti dengan format ekstensinya ini kan ada nih SQL Pak Ganes. Nah, nanti ketika dia formatnya sama-sama SQL, nah itu bisa kita akses gitu. Kayak gitu, nggak masalah. Itu sih intinya. Cuma dia nggak bisa di copy paste dari sininya. Dia mesti melalui menu export sama import di sini gitu. Kayak gitu. Jadi nggak masalah mau pakai Microsoft. Pokoknya intinya sama sih, query-nya sama sebenarnya. Cuma beda alatnya aja, alat yang di dalam ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah buat tabel, contohnya seperti tabel portal web ya, kan udah selesai nih. Nah, Bapak Ibu semua itu bisa ekspor tabelnya. Nah, tabelnya silakan diekspor, dikasih nama misalnya portal web ya. Nah, ini nanti untuk tugas akhirnya, kalau sudah portal web, ini maaf, ini ininya, ini new template-nya. Jadi langsung aja, tinggal menu ekspor, terus pilih formatnya SQL, tinggal diekspor. Nah, nanti database portal web-nya itu udah terekspor ya di sini ya, Bapak semua. Jadi yang penting klik database-nya, kemudian masuk ke menu ekspor.
Nah, kalau untuk import sebaliknya tinggal pilih menu import, tapi mesti masuk di kita database kosong ya, karena ini udah ada database-nya, jadi mesti masuk ke database kosong dulu. Gitu. Oke, itu untuk export. Ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin silakan. Gimana Pak Ganes, sudah ini ya? Oh iya, sudah jelas Pak Ezi. Sudah jelas Pak ya. Jadi dia mau pakai apapun sebenarnya sama, cuma beda di masing-masing aplikasinya aja gitu penggunaannya. Contohnya yang lebih gampangnya ya seperti ini. Seperti ini Google Drive ya. Google Drive kan dia punya Excel-nya sendiri kan. Google Slide ya namanya, bisa Google Slide, Google Excel gitu kan. Nah, Google-nya ini, nah ini kan contohnya Google Excel-nya ini. Nah, ini kan dia berbeda dengan ekstensinya si Excel ya, PPT-nya Microsoft kan gitu kan. Tapi sebenarnya intinya sama gitu. Itu bisa di set as juga sebagai PPT-nya Windows gitu kan, Microsoft. Sebenarnya itu. Oke, ada yang ingin tanya lagi? Silakan yang ingin ditanyakan. Hanya satu lagi Pak Ezi. Ya, silakan Pak Ganes. Tadi kan ada tiny int integer ya, sama int. Ya, Itu kapan kita harus menggunakan tiny integer sama integer gitu? Apa bedanya gitu? Kapan kita harus menggunakan tiny, kapan kita harus menggunakan integernya gitu? Oh ya, nah bagus Pak. Ini bagus juga ya pertanyaannya. Oke, ntar kekunci. Nah, untuk menggunakan ini sebenarnya udah saya buka ya, belum saya jelasin tadi. Maaf. Jadi, nah ini tipe-tipe data pada sekian. Sebenarnya udah saya buka, cuma tadi lupa ngejelasin. Jadi, kalau dia di sini tergantung kita, kembali lagi ke tergantung kita. Cuma biasanya kalau TinyNT digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat dan positif dan negatif. Jangkauannya segini, Pak. Dari minus 128 sampai 127. Ukurannya 1 byte. Jadi, kalau Pak Ganes sebenarnya datanya nggak besar kayak tadi ya, ID itu kan nggak besar kan, nggak besar amat. Misalnya anggap aja web Pak Ganes tuh ya besarnya nggak bakal banyak-banyak gitu. Ya udah ini INT aja cukup gitu. Tapi kalau misalnya kayak Facebook kan, datanya usernya banyak itu kan, jangkauannya gitu kan, berarti dia memerlukan big in gitu. Nah, cuma kekurangannya, artinya ukurannya makin besar. Ukuran makin besar artinya mempengaruhi beban kapasitas database kita gitu. Nah, itu sih jadi sebenarnya. Jadi kapan kita menggunakan tergantung usernya. Dia mau gunakan dengan kondisi ini enggak? Udah cukup belum? Segini udah cukup belum gitu. Terus ada lagi double reel ya dan lain-lain bisa dibaca. Webnya bisa di sini ya, bisa dibaca. Saya kirim ke grup aja. Nah, bisa dibaca di sini. Nah, tipe data date juga seperti ini. Kapan kita cuma mau menyimpan tanggal aja, itu berarti cukup pakai date. Kalau mau menyimpan waktu aja, itu cukup pakai time gitu. Tapi kalau mau menyimpan dua-duanya, berarti date time gitu. Nah, ini untuk tahun cuma tahun aja ya. Nah, untuk string juga kayak gitu Pak Ganes. Jadi kalau char string ukuran tetap ya, digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap, jangkauannya 0 sampai 255 karakter gitu. Nah, kalau varchar ini data stringnya ukuran dinamis. Nah, artinya dia lebih varchar nih, kalau char ini dia cuma QWERTY kita aja, misalnya A, B, C, dan D, dan sebagainya gitu. Tapi kalau varchar, dia bisa menyimpan data string yang ukurannya lebih dinamis. Misalnya 1, 2, 3 itu bisa dimasukin di situ. Nah, ini untuk yang teks juga. Nah, nanti kebutuhannya tergantung masing-masing user sih. Gitu. Banyak ya tipe datanya, masih ada yang lain juga. Gitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu semua. Waktu kita masih tersisa 15 menit lagi. Terima kasih Pak Ezi, jelas. Sama-sama Pak Ganes. Silakan yang ingin ditanyakan. Nah, oke, Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan.
Oke, mungkin kalau tidak ada, ini untuk tugas akhir. Saya buka slide tugas akhirnya, Bapak Ibu. Ya, tugas akhirnya simple ya. Jadi sebenarnya cuma buatlah satu database SQL, terus sesuai dengan project yang Bapak Ibu pernah buat sebelumnya pada kelas HTML dan CSS. Jadi misalnya Bapak Ibu udah punya, saya buat website kepegawaian misalnya, saya buat website pelayanan publik misalnya, atau apa gitu. Nah, kan kemungkinan di dalamnya udah ada menu-menu ini kan yang pengen kita buat gitu. Nah, menu-menu itu kan berarti harus ada database-nya kan, harus ada tabel apa sih yang mau kita taruh di situ gitu kan. Nah, itu bisa Bapak Ibu buat satu database-nya, kemudian buat minimal ada 3 tabel dari database ini. Nah, terdiri atas 3 tabel, kemudian minimal 2 dari 3 tabel tersebut harus ada relasi primary key sama foreign key-nya gitu, terhadap tabel lain. Jadi. Nah, nanti kemudian juga harus ada value-nya. Jadi harus diisi ya Bapak Ibu semua, 3 tabel tadi udah ada 3 tabel nih. Bapak Ibu semua harus isi tabelnya gitu, ke dalamnya itu, jadi diisi. Nah, diisi itu minimal 10 value-nya, ada minimal 10 baris. Oke, nah ini klik ya. Nah, kemudian yang kelima, database-nya dikumpulkan dalam bentuk hasil ekspor dengan ekstensi SQL. Nah, ekstensinya SQL. Kemudian dikirim ke Google Classroom, masing-masing kelas dengan nama filenya sesuai dengan ID peserta Bapak Ibu. Contohnya seperti tadi kan udah saya ekspor nih. Saya ekspor. Ini ya. Nah, ini udah saya ekspor database saya tadi, yang portal web. Nah, ini diganti aja nama portal webnya ini diganti. Nah, nama portal web, portal judul ini, judul filenya diganti aja. Portal web diganti dengan sesuai dengan ID Bapak Ibu semua. Nah, oke. Nanti diganti dengan ID Bapak Ibu semua. Itu aja tugasnya. Kemudian yang ke-7 dikumpulkan paling lambat tanggal 21 Juni 2021. Oke, itu aja Bapak Ibu semua. Yang ingin ditanyakan silakan kalau ada sebelum waktu kita masih tersisa 12 menit lagi, 11 menit lagi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada saya kembalikan ke moderator. Dan saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan ketika dalam penyampaian materi ini. Untuk itu ya ini jadi pertemuan terakhir kita, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang banyak memberi masukan juga ya, perbanyak latihan ininya, latihan query-nya gitu kan. Sebenarnya saya ingin banyak latihan query, cuma nanti itu sudah terlanjur berhubungan sama PHP gitu. Makanya kalau di SQL kalau murni belajar SQL itu dia masih belajar teori manipulasi data SQL-nya aja dulu gitu. Jadi memang di sini memang lebih diutamakan untuk Bapak Ibu menghafal query-query SQL yang digunakan gitu. Makanya di sini lebih ditekankan seperti itu. Nah, untuk penggunaan query-nya itu nanti akan lebih intens, yaitu di PHP-nya, karena Bapak Ibu sudah langsung berinteraksi dengan HTML-nya gitu. Pengen seperti apa tampilannya gitu. Nah, itu langsung, karena kan langsung dimunculkan kan hasil dari query kita tadi dimunculkan ke HTML. Nah, itu di PHP nanti. Oleh karena itu saya di sini memupukkannya itu yaitu mengantar sampai dengan Bapak Ibu udah memahami database itu landasan untuk membuat halaman website kita agar lebih dinamis seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kita pada sesi 1, 2, 3, dan 4. Mohon maaf juga kekurangan kemampuan saya. Ya, semoga nanti di kemudian hari akan ada kelas-kelas SQL yang lebih advance, seperti misalnya mempelajari normalisasi, kemudian mempelajari query-query yang lebih rumit lagi, gitu kan, bagaimana menggabungkan banyak-banyak tabel, gitu. Nah, itu akan ada di kelas selanjutnya. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu yang memiliki pengetahuan lebih pun bisa di-share di WA kita mengenai materi-materi SQL yang lebih advance juga. Oke, terima kasih. Begitu saya kembalikan ke moderator, Pak Rido, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Narezi.
Sekali lagi, masih ada tersisa waktu. Jika ada Bapak Ibu yang bertanya, silakan menyampaikan, bisa open mic ataupun melalui chatting. Diingatkan kembali ya kepada Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, kami sudah melakukan sharing link untuk mengisi presensinya. Jadi nanti silakan diisi presensinya. Dan untuk terkait tugas, kami ingatkan kembali Bapak Ibu agar dapat mengirimkan tugas sesuai dengan prasyarat yang sudah ditentukan oleh pengajar ya. Nanti penilaiannya poin-poinnya terkait apa yang sudah disyaratkan. Nah, baik Pak Nerizi. Oh ya, ini ada pertanyaan, saya bacakan ya Pak. Yang pertama dari Muhammad Ramadanur. Jadi dia ingin bertanya, ini terkait penugasan apakah individu atau bisa kelompok Pak? Ya, silakan Pak Nerzi bisa dijawab. Oh ya, untuk masalah penugasan ini kan kalimatnya ada yang buat webnya itu bersama-sama. Nah itu boleh berkelompok gitu. Tapi disarankan untuk mencoba sendiri. Itu yang saya sarankan gitu. Jadi misalnya kalau memang webnya itu ya dibuat bersama-sama ya berkelompok nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Tapi nanti untuk pengumpulan tugas itu tetap masing-masing ya Bapak Ibu semua. Bukan berkelompok gitu. Jadi misalnya walaupun sama ya mengumpulnya kannya yang ini ya masing-masing ya. Gitu. Itu Pak Rido. Iya, baik, terima kasih Pak Nerzi. Jadi diulangi sekali lagi, jadi untuk tugas itu tanggung jawab masing-masing ya secara individual, tetapi mungkin untuk pemilihan tema pengerjaannya itu bisa secara kelompok, misalnya mungkin dia mengerjakan tugas sebelumnya secara kelompok ya. Nah untuk tugas yang ini mungkin bisa dikerjakan secara individu. Nah mungkin untuk tipsnya ya, itu bisa kita bagi ya, kalau memang secara kelompok kita pilih dulu mana saja mungkin terkait halaman HTML kita yang ingin ditampilkan tabel ya. Kita lihat kira-kira kondisi mana yang akan dinamis di halaman HTML kita itu, yang sifatnya akan dinamis. Oh, bagaimana kalau kita tampilkan dengan tabel? Oke, berarti itu sudah termasuk tabel ya. Kita tambahkan tabel di laman tadi, di website, di HTML tadi. Kita buat desain tabelnya, kira-kira untuk apa tabelnya itu. Tinggal nanti kalau memang mau digabungkan dalam satu kelompok, nanti tinggal penyesuaian tabel-tabel tadi digabungkan sehingga lengkap jadi ketika digabungkan dalam satu kelompok. Nah, mungkin secara individunya setiap orang mungkin tanggung jawab mengenai lamannya ini misalnya. Berarti nanti tabel-tabelnya apa yang ditampilkan itu untuk satu orang tugas gitu. Mungkin itu aja mungkin tipsnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Untuk tugas nanti paling lambat tanggal berapa tadi Pak Haji? 21 Juni ya, di-upload di Google Classroom-nya. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan mulai dengan materi yang baru. Nah, kami yang berharap ya Bapak Ibu untuk kembali hadir bagi yang sudah mendaftar, dan semoga sedikit ya materi yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan kita bersama ya untuk membangun ataupun berkreasi ya di dalam pengembangan suatu website. Nah, jadi materinya sudah ada HTML, kemudian CSS, kemudian SQL. Nah, materi dasar ini nanti yang akan kita gunakan untuk ke materi selanjutnya. Jadi kita ada bahasa pemrograman PHP ya, kemudian ada JavaScript-nya. Nah, dengan materi yang dasar yang dari tiga sesi-sesi sebelumnya itu bisa direview kembali
bisa dibuka-buka kembali sehingga nanti ketika masuk ke materi mungkin insya Allah pekan depan itu tidak lagi lupa materinya pada saat dijelaskan mengenai hal ini, tapi sudah langsung paham, oh maksudnya seperti ini, sudah ada gambarannya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami akhiri sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Jadi hari ini merupakan hari terakhir ya untuk kelas kelas SQL-nya. Kami dari panitia semua mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih kepada peserta, dan bagi peserta yang melanjutkan ke kelas berikutnya kami tunggu di pertemuan selanjutnya. Jika ada kesalahan semoga itu semua menjadi masukan buat kita semua ya. Mohon disampaikan kepada kami supaya nanti bisa kami perbaiki. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri pertemuan. Ada pertanyaan ini? Boleh saya ini bacakan satu kali lagi ya. Yang pertanyaannya dari Pak Ganes. Jadi mau tanya sertifikat CSS Pak. Gimana? Siapa yang mau jawab? Dari Pak Narezi atau Pak Livio? Ya, informasinya untuk sertifikat nanti akan sedang dalam proses ya. Jadi kalau untuk sertifikat yang CSS ini sedang dalam proses di penindaklanjutan. Nanti akan kami sampaikan insya Allah paling cepat hari ini. Jadi kalau memang belum ada nanti silakan ditanyakan kembali. Oke, terima kasih Pak Ganes. Baik, karena tadi sudah saya tutup, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho, Mas Adi semuanya. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak.